Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Hidayah berarti petunjuk atau tuntunan. Syekh Muhammad Abduh membagi hidayah ini pada beberapa macam hidayah. Yang pertama, hidayah tabiat. Seorang bayi yang baru lahir saja sudah memiliki hidayah tabiat. Dia belum bisa bicara, tapi saat dia haus, dia lapar, dia menangis. Itulah hidayah tabiat. Yang kedua, hidayah indera. Hidayah indera ini diberikan Allah tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Bahkan hewan memiliki hidayah indera ini sudah tajam sejak mereka kecil. Dan hidayah indera ini pun bermacam-macam, ada indera penglihatan, perasa, dan sebagainya. Yang ketiga, hidayah akal. Hidayah akal ini hanya diberikan Allah kepada manusia, sementara hewan tidak memiliki hidayah akal. Yang keempat, hidayah din. Hidayah din yaitu tuntunan atau petunjuk agama yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengatur hidupnya ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Dan yang kelima, hidayah inayah, hidayah pertolongan atau hidayah taufik, yaitu hidayah persetujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah inayah dan hidayah taufik ini tidak diberikan Allah kepada semua manusia, akan tetapi hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kapankah hidayah itu bisa kita dapatkan dan bagaimana? Tentu saja hidayah itu datang kapan saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun cara kita mendapatkan hidayah ialah dengan doa, yaitu yang kita ucapkan setiap kali kita sholat. Kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku, beri aku hidayah ke jalan yang lurus. Selain doa, hidayah itu pun harus dicari di tempat-tempat zikir, majlis-majlis ilmu, majlis taklim, tempat-tempat ibadah. Di tempat-tempat itulah insya Allah kita bisa mendapatkan hidayah tersebut. Jika Allah berkehendak memberikan hidayah, kun fayakun, kapanpun dan kepada siapapun. Akan tetapi kita manusia tidak bisa memberikan hidayah itu. Bahkan Rasulullah SAW saja, seorang utusan Allah, manusia pilihan, tidak mampu memberikan hidayah tersebut, walau kepada orang yang paling dekat dengan beliau. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah, paman Rasulullah Abu Thalib yang banyak membantu perjuangan Rasulullah, pada saat akhir hidupnya, Rasulullah berusaha keras agar Abu Thalib memeluk Islam. Akan tetapi Allah tidak memberikannya hidayah. Maka betapapun usaha Rasulullah yang gigih, akan tetapi beliau gagal memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ditujukannya bahwa sesungguhnya engkau tidak mampu, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayangi, kepada orang yang engkau kasihi. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Sadaqallahul azim. Marilah kita cari hidayah itu.
Dan kita berdoa terus kepada Allah agar Allah selalu memberikan hidayah dan tuntunannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.